Nah justru sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali, ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru. Justru korupsi itu semakin menggurita. Jangkauan dan skalanya meluas ke atas, ke bawah, ke samping. Jadi saya sering mengutip gitu, waktu zaman Pak Harto itu korupsinya kan dilakukan oleh satu tangan yang bernama korporatisme negara. Dikelola oleh Pak Harto sendiri dan kroninya. Ya, sekarang enggak. Sekarang semua lembaga itu ke kanan, ke atas, ke bawah, DPRD, Bupati, kemudian lembaga, hampir tidak ada lembaga negara sekarang ini yang tidak ada kasus korupsinya, semuanya, dan sudah lebih parah, sudah triliunan gitu sekarang. Dulu kita waktu awal reformasi itu dengar korupsi 10 miliar kan kaget, kok gede banget gitu. Sekarang udah triliunan dan tiap hari kita dengar berita korupsi triliunan. Nah justru sekarang juga yang tumbuh adalah korupsi peradilan itu jorok sekali, ya. Karena sekarang kasus korupsi yang dibawa ke pengadilan itu menjadi korupsi baru. Taruhlah ini yang kasus sekarang ini, 3 korporasi yang kemudian menangkap hakim Jakarta Selatan. Saudara, itu kan kasus korupsi. Korupsi sudah jelas korupsi tapi dibebaskan. Dengan apa? Kalau di dalam hukum pidana itu yang digunakan ada 2 cara. Satu namanya onslah. Jadi kasus ada korupsinya tapi dibilang bukan korupsi. Ini kasus perdata, ini bukan korupsi. Jadi dibebaskan tuh 3 korporasi yang makan uang triliunan itu. Atau dikatakan tidak ada kasus pidananya, tidak terbukti maksudnya. Ada 2 cara membebaskan itu, onslah atau dikatakan tidak terbukti. Gitu. Atau dihukum ringan lalu diperas uangnya. Itu yang banyak terjadi. Yang kasus Jakarta Selatan yang terakhir yang melibatkan Ju Yamto itu, coba bayangkan bahayanya korupsi sekarang, jaringannya di pengadilan itu melibatkan 3 pengadilan. Lokus deliktinya, kasusnya terjadi di Jakarta Pusat, pengadilannya di pengadilan Jakarta Selatan, hakim yang terlibat dalam suap menyuap itu bersama panitranya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Jadi ini sudah jaringan di korupsi ini. Gila, ini sangat berbahaya, sangat jorok sekarang. Dan kita melihatnya selalu saja ini terjadi. Dan biasanya Mahkamah Agung itu normatif saja jawabannya. Bahkan yang kasus Ronald Tanur yang di Surabaya itu kan sejak awal dikatakan ini korupsi, ini ada penyuapan. Tapi oleh Mahkamah Agung dibilang itu sudah ada prosedurnya. Hakim-hakim itu nasionalis semua, itu hakim pahlawan. Hakim nasionalis katanya. Kejaksaan Agung merasa tersinggung, dilacak ketemu, tangkap semua. Melibatkan banyak orang lagi. Oleh sebab itu kemarin sama terakhir nih melihat diskusi di Kompas, ada bagus tuh Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat mengatakan ini peradilan kita ini sudah darurat, pengadilan darurat. Oleh sebab itu Presiden harus mengambil keputusan-keputusan yang darurat. Nggak bisa dikembalikan pada mekanisme-mekanisme itu. Mekanisme itu sudah busuk semua. Orangnya busuk, peraturannya busuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.